Oke, perkenalkan asisten dan dosen. Kami dari grup I9 KDS Ya, 19, eh, 19. ingin mempresentasikan penelitian kami untuk tugas mata kuliah ini. Nama saya Dewanto Ketratmojo, NIM 1352211. Saya Karski Sunika dengan NIM 135 22051. Dan saya Abdul Rafi Redityo dengan NIM 135 22089. Next. Jadi backgroundnya pertama, trout lily atau Erythronium americanum adalah tumbuhan asli Amerika Serikat. Distribusi dan dinamika populasinya dipengaruhi oleh proses biologis internal dan juga interaksi lingkungan, terutama faktor ketersediaannya cahaya. Next. Individual Based Model atau IBM adalah simulasi bottom up yang memperlakukan setiap organisme sebagai entitas terpisah dengan atribut spesifik. Pendekatan ini mempertahankan heterogenitas populasi dan realisme ekologi melalui perilaku dan merespon kondisi internal dan lingkungan. Next. Kemudian berikut adalah flowchart dari metode simulasi yang kami buat. Yaitu simulasi dilakukan dengan berbasis time step, di mana di awal dilakukan loading data environment atau data lingkungan, kemudian dilakukan inisialisasi populasi, dan dihitung density map dari populasi tersebut pada lingkungan yang telah di-load tadi. Kemudian pada setiap time step-nya akan ditentukan individu yang memiliki offspring, kemudian ditentukan juga lokasi dari offspring tersebut terhadap orang tuanya, dan setelah itu dilakukan perhitungan survival dari masing-masing organisme. Apakah organisme tersebut lanjut hidup ke time step berikutnya atau punah di situ. Kemudian hal tersebut dilakukan hingga time step maksimum tercapai atau populasinya tercapai 0. Dan metode selesai. Kemudian untuk komponen dari aplikasi ini, yang pertama ada datanya, yaitu data shape data, yaitu bentuk data peta dari census.gov. Kemudian ada juga data occurrence dari spesies yang diobservasi, diambil dari GBIF, dan data leaf coverage, yaitu diambil dari MRLC. Kemudian untuk komponen kodenya sendiri itu dibuat di Python dengan sebagian besar logika program ada di kelas Simulation Manager dan dilengkapi dengan kelas environment dan individual. Kemudian berikut ini adalah hasil dari simulasi, yaitu yang kiri adalah data asli hasil observasi dan yang di kanan adalah data hasil simulasi, yaitu untuk setiap titik yang kuning menggambarkan populasi dari spesies trout lily dengan semakin pekat dan semakin banyak kuning berarti semakin padat di titik tersebut. Ini bisa dilihat bahwa pada real data dan simulator data, spesies yang kami observasi memiliki condongan untuk hidup di lingkungan yang tertutup dengan pohon. Oke, untuk analisisnya kami dari hasil analisis kami itu bahwa masih ada perbedaan antara data real dengan data simulasi karena model kami itu hanya mempertimbangkan leaf coverage tanpa mempertimbangkan parameter-parameter lain yang dapat berpengaruh juga. Kemudian model kita hanya terpatok di US saja gitu, di mana mungkin yang tidak secara global, merepresentasinya secara global gitu. Oke, untuk kesimpulannya kami menemukan kalau misalnya efikasi dari individual based modeling ini tuh dapat menangkap eh, populasi dinamika populasi dari trout lily ini, di mana kita bisa secara berhasil mereplikasi bagaimana dia bereplikasi berdasarkan data empiris. Walaupun masih terdapat perbedaan dikarenakan beberapa keterbatasan seperti model lingkungan yang
yang disimpelkan, kemudian juga ada border yang artifisial gitu. Oke, kita lanjut ke tim. Berikut adalah struktur dari folder kami, yaitu di sini untuk logika simulasi ada di logika dan kelas yang berhubungan dengan simulasi ada di folder SRC. Karena seperti yang sebelumnya telah dibilang, kalau sebagian besar logika kode ada di Simulation Manager. Dan di file ini juga ada parameter yang bisa dikonfigurasi parameter.file. Kemudian untuk eksekusi kode sendiri dilakukan dalam bentuk notebook. Jadi di sini saya akan eksekusi beberapa sel. Itu sel di awal ini, sel-sel di awal ini adalah gunanya adalah untuk melakukan loading data dan juga visualisasi datanya untuk memastikan bahwa data yang di loading telah sesuai dengan yang seharusnya begitu, sesuai ekspektasi. Kemudian untuk proses simulasinya sendiri dilakukannya pada sel ini. Namun karena model IBM ini cukup resource intensif, sehingga untuk kesan demo sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga mungkin nanti di cut aja untuk bagian sel yang akhir ini. Tapi untuk sel loading data sendiri, bagian ini sedang melakukan proses loading data karena data aslinya cukup besar sehingga kami perkecil agar tidak terlalu berat dan menyesuaikan dengan spesifikasi device yang kamu miliki. Ya, berikut ini adalah data hasil loading gabungan plot yaitu border United States dan juga dengan plot data leaf coverage. Dan ini adalah sel yang melakukan loading dari data occurrence species. Dan di sini dilakukan plotting data data asli hasil observasi terhadap data dan juga uh, data leaf coverage yang tadi telah di load. Berikut ini adalah data observasi dan kemudian ini adalah sel yang melakukan simulasi. Kemungkinan akan membutuhkan waktu yang agak lama, yaitu di sini gerakan sekitar 5 menit. Mungkin bisa di cut aja kali. Nah, baik, kemudian berikut setelah 13 menit didapat hasil simulasi yaitu dengan persebaran individu sebagai berikut yang diplot pada di sini. Dan untuk individu masing-masing data individu juga disimpan dalam sebuah data frame apabila ingin diolah lebih lanjut. Dan hasil graf ini pun juga disimpan di file folder output dalam bentuk PNG. Ya, baik, mungkin cukup segitu demo demo project komputasi domain spesifik dari kami. Terima kasih untuk dosen dan asisten yang telah mendengarkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.